Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, memang respon dari netizen dan juga pecinta bola Indonesia pada saat kekalahan dengan Australia ini sangat beragam ya. Tapi lebih cenderung ke kecewa dan banyak sekali tagar-tagar yang berserakan di media sosial, video-video. Mungkin kita lihat dulu video-video yang berserakan di media sosial ini, Bang Ege, Bang Gita dan juga Bang Riko. Jadi memang saat ini ramai begitu ya, bagaimana ekspresi yang ditampilkan dua pelatih, mantan pelatih Indonesia, ada STY yang marah-marah begitu ya di pinggir lapangan, dan Kluivert yang senyum-senyum di pinggir lapangan. Apakah memang udah pasrah begitu kan, atau seperti apa? Memang ini kemudian dimaknai secara beragam oleh netizen bola Indonesia. Nah, ini dia bisa kita lihat ya, sama-sama mungkin langsung aja Bang Ege komenin seperti apa. Ini sih belum kejam ya, ada salah satu lagi yang menggambarkan dia sebagai Patrick di SpongeBob itu ya. yang kalau ngomong nggak bisa apa-apa itu dalam bahasa AI-nya gitu. Nah, balik ke netizen dan para pendukung, pertama-tama saya mau mengatakan selalu nih kabar baik dan kabar imbang. Kabar baiknya, sebagian besar netizen, mungkin tadi Philip pas juga, pas pulang kampung ya, itu akan datang bersama-sama. Saya sudah tahu bahwa berkumpul ada semacam diskusi silaturahmi itu dari Garuda Timur Tengah, Garuda Bahrain, Garuda Belanda, Garuda Australia, Garuda Qatar, kemudian begitu banyak lagi lah sedang kumpul sama-sama untuk tetap datang mendukung. Ini kabar baik dong berarti ya. Ada Dadan, Syarif yang sukses kemarin mendukung di Australia. Kabar imbangnya adalah saya dengar ada juga yang memang mau datang ke stadion, nanti bisa juga meneriakkan Sintayong. Sintayong. Iya dong, karena realistis kan di Australia pernah begitu. Dan gambaran atau drama ini pertama kali disampaikan oleh Andre Rosiade sebetulnya. Dengan mengatakan kalau di Australia kalah, ada kemungkinan di waktu melawan Bahrain sebagian penonton akan berteriak Sintayong, Sintayong gitu ya. Ada di situ kan ada kepentingan-kepentingan. Di samping belum move on ya, itu rasa cinta yang murni, tapi kan ada juga mungkin ekonomi, iklan. Ini video berikutnya, Bang. Nah, ini teman-teman dari seluruh dunia nih sudah berkumpul yang seperti saya katakan tadi. Kalian pulang kampung ya. Sekalian pulang kampung. Nonton bola mendukung Indonesia, Bang Ege. Nah, ini mereka sudah kumpul sama-sama. Kirim salam buat kita semua. Ini mudah-mudahan bisa jadi semangat juga. Mereka yang dari luar negeri aja mau datang. Yang dari dalam negeri begini loh. Kalau saya agak imbang di tengah-tengah. Jadi kalaupun Anda terpaksa meneriakkan Sintayong, Sintayong, satu-dua kali nggak apa-apa lah. Tapi begitu tim kita tampil menarik, kita tetap dukung. Itu kan, ya kan, rasa cinta tetap boleh ada. Tapi begitu tampil menarik, kita tetap dukung. Nah, yang kedua yang saya agak khawatir itu adalah isu yang saling silang di media sosial. Jadi misalnya kalau untuk tadi oleh Romney aman lah gitu ya. Saya tuh yang agak khawatir tuh Miss Hilger sebetulnya. Tapi Miss Hilger kan udah balik. Iya dia justru itu karena saya rasa ini pelan-pelan ya, mudah-mudahan teman-teman netizen mau menyadari juga. Karena kita menekan terlalu kencang ya, kekecewaan kita terlalu besar. Saya kok nggak yakin waktu melihat secara fisik ya. Dan ada Harfa yang melihat secara fisik, itu begitu selesai pertandingan dia oke-oke saja. Kecuali saya dapat lihat hasil MRI-nya gitu ya. Katakanlah ada sedikit masalah fisik, mungkin tekanan kita yang terlalu besar ya. Mungkin dia belum pernah bayangkan ya main di Belanda. Lalu ada tekanan yang sebegitu rupa, akhirnya timbang-timbang antara fisik dan batin itu. Saya belum lihat hasil MRI, jadi saya nggak percaya karena melihat kondisi ya. Bung Harfa juga lihat begitu. Nah maksud saya ini jangan sampai terjadi. Tekanan-tekanan kita, lalu para pemain kita tidak kompak. Ini kan satu-satunya kesempatan lagi ya. Iya, bagaimana menjaga mentalitas positif kita ya. Karena kan ini mau bertanding lagi lawan Bahrain. Tapi bagaimana Bang Gita soal nanti besok yang para timnas mengakui bahwa STY tidak lebih buruk dari Kluivert? Iya, kalau bicara tidak lebih buruk ya memang tidak lebih buruk ya sejauh ini. Kluivert kan belum terbukti juga. Artinya apa? Harus ada pertandingan kedua, harus ada pertandingan ketiga dia butuhkan. Tapi balik-balik lagi, dia kan tidak bisa berproses lama. Karena kalau orang bilang, ini kan baru pertandingan pertama dia. Tapi ini kan sudah pertandingan ke-7 tim nasional dari hanya 10 pertandingan. Jadi emang udah ini. Dan kalaupun ada yang mengatakan bahwa targetnya 2030 kok, targetnya 2034. Tapi kan dengan naturasi yang terus-menerus kan kelihatan inginnya lolos ke Piala Dunia 2026. Balik-balik lagi. Yang dilakukan strategi awal kita di Australia itu yang salah. Kita Kita menyerang cukup baik. Kita dapat peluang dari Jay Itzes, kita dapat peluang penalti, nggak gol. Tapi terus semuanya berbalik kan bahwa ada yang kita tidak perhatikan yaitu kendala pertahanan. Kelihatan kok dari statistik
Clearance-nya mereka tuh 34 jumlahnya. Itu artinya kan serangan kita luar biasa tapi pertahanan mereka oke. Clearance kita cuma 6. Artinya ada banyak sekali clearance yang gagal yang kita lakukan. Shot kita 11, mereka hanya 9. Ya. Tapi shot on target mereka 7, kita hanya 4. Itu artinya kan dari 11 shot itu kita 7 ngawur gitu. Artinya termasuk tendangan penaltinya Kevin Dix tadi ngawur. Itu yang harus kita rubah. Artinya harus ada balance pertahanan dan juga penyerangan yang kita lakukan nanti di GBK. Tapi menurut Bang Gita juga apakah nggak apple to apple dong ketika membandingkan kesuksesan Sintayong dengan Patrick Kluivert yang baru perdana memimpin Indonesia, baru perdana menjalani pertandingan internasional begitu. Kemudian sekarang sudah ada tekanan Kluivert out atau mungkin sorakan-sorakan STY seperti itu begitu. Saya sih nggak setuju kalau Kluivert out ya. Oh, iya, Tapi kalau teriakan bahwa STY dipanggil itu sih sudah sejak Januari kemarin. Artinya gini, hanya cukup dipicu dengan hasil buruk di Australia. Waktu itu saya sendiri kok yang ngomong, hasil buruk di Australia itu pasti akan memicu seperti itu. Dan hasil yang tidak cepat di GBK juga akan memicu seperti itu. Jadi intinya adalah gimana tim ini harus bereaksi dengan cepat terhadap hasil yang lupakan hasil di Australia dan berusaha untuk yang terbaik sejak menit pertama di GBK. Baik, kita ke Bang Riko mungkin ya. Karena kalau kita lihat Bahrain sendiri ya, away mereka dapat 4 poin loh. 1-0 lawan Australia. Terlepas dengan caranya guling-gulingan lah. Guling-gulingan kalau di okein sama wasit jadi itu nggak bisa apa-apa. Kan terjadi ketika melawan Indonesia kan waktu itu. 1-0 di Australia, 0-0 di Saudi Arabia. Mereka hanya kalah mulai menit 66 dari Jepang. Artinya mereka 2 pertandingan tuh clean sheet. 4 poin mereka dapat away. Itu yang mungkin menyulitkan kitanya jadinya. Oke, mungkin kita ke Bang Riko ya. Bang Riko mungkin bisa menanggapi tadi. Ini Bang Riko ini kita juga mau minta tanggapan sebagai mantan pesepak bola dengan posisi penghangat bangku cadangan begitu ya, pasti punya visi yang lebih jelas begitu seperti apa kemudian. Ini midfielder bagus nih. Tendangan-tendangan sepakan bola mati luar biasa. Kalau Order lama ini angkatannya Sucipto Suntoro. Ya, tapi midfielder ini. Mungkin ada tanggapannya juga bagaimana kemudian Bang Riko akan melihat supporter yang akan menghadiri pertandingan Indonesia menghadapi Bahrain. Apakah kemudian tekanan-tekanan ini bisa menjadi PR tersendiri begitu bagi tim Indonesia? Pasti, kalau menurut saya itu pasti. Karena kan hakikatnya dulu terlepas apa yang terjadi, drama yang terjadi, intrik apapun yang terjadi pada saat proses pergantian STY ke Patrick Kluivert, itu pasti kan ekspektasi. Dan menurut saya wajar-wajar saja harapan bahwa ini di tengah kompetisi jalan, digantikan. Wah, punya nama besar. Sintayong cuman level Asia nih. Bendera Korea pula segala macam lah. Hanya pernah ngalahkan Jerman segala macam, black attack gitulah ya. Kemudian memang nggak fair juga, betul kata Mas Gita, Bang Effendi. Baru sekali ini nggak kayaknya juga kurang fair. Patrick Kluivert kalah langsung selesai gitu ya. Kesempatan juga. Cuman ini kan udah nggak boleh main-main. Prosesnya sudah di jalan, nerusin. Udah game ke-7 segala macam. Ekspektasinya tinggi. Jor-jorannya udah bukan main. Materi katanya mewah banget. Dengan pelatih punya nama besar. Ya walaupun asistennya banyak bantu. Sehingga pasti pressure-nya tinggi. Tadi kalau sedikit ngebahas Mesilgers ya. Pemain belakang yang sayangnya Bung Effendi belum lihat hasil MRI-nya gitu Bung ya. Tapi apapun itu, kalau emang menurut pribadi saya, kualitas si Mesilgers ini sama Rido, udah Rido aja deh. Kalau lihat padu padannya dengan Jay Itzes. Karena jangan cuma di Persija apakah menurun atau enggak itu subjektif. Enggak cuma nanya golnya bagus banget dari jauh seorang Rizky Ridho di liga lokal gitu. Tapi artinya Ridho kemarin yang main cuma sebentar, berapa kali melakukan intercept menurut saya. Dia ambil bola-bola, dia tutup. Ridho kayak pembersih bagian cuci piring itu, sama kayak Verdong. Umpama kemarin nggak banyak kerja keras, Verdong bisa menggila kayak partai sebelum-belumnya. Tapi nutupinnya banyak banget Verdong. Ngangkut air itu. Si pun Ridho dari awal sama Jaitzes, Hapner tinggal emosinya aja diatur gitu ya. Pelupesi kita nggak tahu bagaimana ketika nyata-nyata nanti umpama diturunkan, diduetkan sama Tom Hay, yang kalau Tom Hay dikunci, kita mesti punya plan B ya. Tom Hay kemarin banyak dijaga juga di babak kedua segala macam atau babak pertama. Marcelino apakah bisa dicadangkan saya nggak tahu. Di situ ada Ivar Jerner atau Nathan mau dicoba. Ratna Mangun, wah ini ditunggu banget. Speednya bagus, penguasaan bolanya kuat, pegang bolanya sama Ole Romani. Tinggal Rafael Sturika atau siapa kita nggak tahu. Nah ini materi menurut saya cukup wah. Mudah-mudahan kalau lihat Bahrain masih bisa diimbangi. Sekarang memang cukup merepotkan dari tadi rekor kata Bung Gita gitu ya. Tapi ya kalau negara-negara Arab saya cukup optimis. Kecuali kalau ketemu kayak Iran,
agak pesimis saya. Tapi kalau masih kayak Qatar, Bahrain, ya kita masih jual beli pukulan lah. Tapi kalau kayak Jepang, Australia, ntar dulu deh kalau main terbuka. Begitu menurut saya. Baik. Tapi memang kalau eksekutor algojo bola mati, saya setuju Rico Ceper yang dipasang dengan tendangan-tendangan bebasnya. Saya lihat di medsos viral semua itu tendangan bebasnya ya, Bang Ege ya. Iya, tapi yang menarik dari Rico Ceper tadi adalah kenyataan kan. Misilger tuh harapan karena mungkin termahal ya untuk squad kita gitu. Walaupun penampilan mungkin tidak terlalu gemilang ya. Bukan harinya mungkin waktu di Australia. Dan betul sekali bahwa Rizky Ridho dengan Jayadi itu misalnya Ya, udah nyatu sudah nyatu dan selama ini mampu mengawal timnas kita ya dengan cukup baik gitu. Semakin hangat, semakin panas. Bagaimana evaluasi kita di segmen selanjutnya? Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.